Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Hukum Mendel. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Mendel. Tokoh yang pertama kali mempelopori adalah George Mendel yang dijuluki sebagai Bapak Genetika. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa George Mendel mengawali penemuannya dengan menggunakan biji ercis atau kacang kapri. Silakan disimak ya. Kemudian, beberapa istilah yang ada pada hukum Mendel. Yang pertama ada parental atau orang tua, kemudian ada filial atau anak, genotip, fenotip, alel, homozigot, dan heterozigot. Nah, kalian juga harus memahami bagaimana caranya menentukan gamet sebelum kalian menentukan proses persilangan. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Berikut adalah cara membuat gamet. Ibu contohkan ya beberapa genotip. Yang pertama, M besar, M kecil, maka gamet yang terbentuk adalah M besar dan M kecil. Kemudian, M kecil, karena ini homozigot, maka gamet yang terbentuk hanya satu, yaitu M kecil saja. Contoh yang ketiga, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka gamet yang terbentuk adalah A kita segregasikan dengan B besar dan B kecil, A kecil kita segregasikan dengan B besar dan B kecil. Maka yang terbentuk adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Maka gamet yang terbentuk ada 4 buah. Kemudian contoh yang keempat, A besar, A kecil, B besar, B besar. Maka gamet yang terbentuk hanya ada 2. Mengapa? Karena B besar ini sifatnya homozigot, maka yang terbentuk hanya 1. A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Contoh yang terakhir, A kecil, B kecil, B kecil. Keduanya homozigot, maka gamet yang terbentuk hanya 1, yaitu A kecil, B kecil saja. Mudah kan? Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Nah, di sini dicontohkan bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Nah, bagaimana ya kira-kira keturunan F2-nya? Akan Ibu jelaskan di slide berikutnya ya. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan satu sifat beda. Ini merupakan persilangan yang lebih simpel daripada persilangan dihibrid. Dicontohkan, mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Mawar merah dominan terhadap mawar putih, maka genotip mawar merah kita contohkan M besar, dan mawar putih M kecil, Gamet yang terbentuk dari M besar adalah M, sedangkan dari mawar putih M kecil saja. Oke, maka F1-nya M besar, M kecil, 100% semuanya merah. Kemudian, sesama F1 disilangkan, M besar, M kecil, disilangkan M besar, M kecil. Gamet yang terbentuk adalah M besar dan M kecil, dan M besar dan M kecil. Maka F2-nya bisa kita buat tabel, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka tinggal kita silangkan saja, M besar, kemudian M besar, M kecil, kemudian M besar, M kecil, dan M kecil, Maka yang terbentuk F2-nya sebanyak 4 buah. Bagaimana perbandingan genotipnya? Ada M besar berbanding M besar, M kecil, dan M kecil, M besar jumlahnya hanya 1. M besar, M kecil ada 2. Dan M kecil hanya 1. Berarti perbandingannya untuk monohibrid adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Kemudian perbandingan fenotipnya merah berbanding putih. Merah berarti yang punya gen M besar atau yang dominan. Berarti ada 1, ada 2, dan ada 3. Kemudian untuk putih yang M-nya kecil saja, berarti hanya ada 1, 3 berbanding 1. Nah, bagaimana kalau diketahui F2-nya jumlahnya 100 bunga mawar? Maka ketika ditanya merah, kita lihat merah ada 3. 3/4
dikali jumlah seluruhnya yaitu 100, maka jumlahnya adalah 75. Sedangkan untuk yang putih, karena di sini perbandingannya 1, berarti 1/4 dikali 100, maka hasilnya adalah 25. Total seluruhnya adalah 100. Mudah kan? Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan satu sifat beda. Ini merupakan persilangan yang lebih simpel daripada persilangan dihibrid. Dicontohkan, mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Mawar merah dominan terhadap mawar putih, maka genotip mawar merah kita contohkan M besar dan mawar putih M kecil. Gamet yang terbentuk dari M besar adalah M, sedangkan dari mawar putih M kecil saja. Oke, maka F1-nya M besar M kecil, 100% semuanya merah. Kemudian sesama F1 disilangkan, M besar M kecil disilangkan M besar M kecil. Gamet yang terbentuk adalah M besar dan M kecil dan M besar dan M kecil. Maka F2-nya bisa kita buat tabel M besar M kecil, M besar M kecil. Maka tinggal kita silangkan saja M besar, kemudian M besar, M kecil, kemudian M besar, M kecil, dan M kecil. Maka yang terbentuk F2-nya sebanyak 4 buah. Bagaimana perbandingan genotipnya? Ada M besar berbanding M besar, M kecil, dan M kecil. M besar jumlahnya hanya 1. M besar, M kecil ada 2. Dan M kecil hanya 1. Berarti perbandingannya untuk monohibrid adalah 1/2 berbanding 1. Kemudian perbandingan fenotipnya merah berbanding putih. Berikutnya adalah persilangan dihibrid. Nah, ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Dicontohkan, ercis berbiji bulat kuning yang dominan terhadap ercis berbiji bulat hijau. Keduanya disilangkan. Nah, kira-kira bagaimana ya F2-nya? Mari simak penjelasan berikut. Tipe persilangan berikutnya yaitu persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Dicontohkan, ercis bulat kuning disilangkan dengan ercis keriput hijau. Bulat kuning dominan terhadap keriput hijau. Di sini genotipnya adalah B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Gametnya adalah B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Maka F1-nya seluruhnya adalah 100% bulat kuning atau B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini sifatnya adalah heterozigot. Kemudian, bagaimana jika F1 sesama F1 kita silangkan? Maka akan dihasilkan gamet B besar B kecil K besar K kecil disilangkan B besar B kecil K besar K kecil. Gametnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Sama ya dengan ini. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. B besar K besar kita masukkan di sini, kemudian ini kita masukkan di sini. Maka ketika kita silangkan hasilnya adalah seperti ini. Ini ke sini, B besar, K besar, K besar, K besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, K besar, K kecil, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, dan yang terakhir B kecil, K kecil, K kecil. Nah, F2 dihasilkan semuanya berjumlah 16. Perbandingan genotipnya B besar strip K besar. Nah, maksud dari strip ini adalah bisa heterozigot atau bisa homozigot. Jadi kalau dicontohkan, B bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Gitu. Makanya di sini diberi tanda strip. Kemudian yang B-nya besar, K-nya besar, jumlahnya ada 9. Ini yang bulat kuning. Kita buktikan coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Nah, jumlahnya ada 9 yang sifatnya bulat kuning. Kemudian yang B-nya besar, K-nya kecil, ada 3. Ini untuk yang bulat hijau. B-nya besar, K-nya kecil. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang keriput kuning, ini B-nya kecil, K-nya besar. 1, 2, 3. Kemudian yang paling terakhir, keriput hijau, ini hanya 1. Nah, berarti perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jumlah semuanya adalah 16. Nah, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu ya. Selamat mempelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.